Daerah tundra merupakan salah satu daerah yang dihuni banyak nyamuk. Nyamuk yang ada pada daerah ini merupakan sumber makanan bagi beberapa jenis burung. Jika nyamuk hilang dari bumi, beberapa jenis burung yang ada pada daerah tundra juga akan kehilangan sumber makanannya. Hai kids, sering digigit nyamuk? Nyamuk merupakan hewan kecil yang cukup mengganggu. Gigitannya bisa membuat kita gatal. Bahkan beberapa nyamuk juga bisa menyebabkan penyakit yang parah bagi kita. Alangkah baiknya jika nyamuk nggak ada di bumi, bukan? Jika nggak ada nyamuk, kita bisa terbebas dari malaria, demam berdarah, dan cikungunya. Tapi bisakah nyamuk hilang dari bumi? Dan apa dampaknya? Kita cari tahu yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Apakah hal itu bisa terjadi dan baik bagi lingkungan? Ada banyak spesies nyamuk di dunia, sekitar 3.500 spesies. Dari ribuan spesies itu, hanya beberapa jenis nyamuk yang berbahaya bagi manusia. Contohnya Anopheles, Culex, dan Aedes. Saat semua nyamuk hilang dari bumi, kita akan bisa terbebas dari penyakit malaria, demam berdarah, cikungunya, dan penyakit lainnya yang berasal dari nyamuk. Bagi manusia, mungkin itu hal baik. Enggak akan ada lagi yang terkena penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Namun, hal itu belum tentu baik bagi alam dan penghuninya. Burung, ikan, dan serangga. Daerah tundra merupakan salah satu daerah yang dihuni banyak nyamuk. Nyamuk yang ada pada daerah ini merupakan sumber makanan bagi beberapa jenis burung. Jika nyamuk hilang dari bumi, beberapa jenis burung yang ada pada daerah tundra juga akan kehilangan sumber makanannya. Beberapa jenis ikan dan serangga air juga suka makan nyamuk dan larva nyamuk loh. Jadi, jika nyamuk hilang dari bumi, salah satu sumber makanan ikan dan serangga air juga akan hilang. Saat burung, ikan, dan serangga pemakan nyamuk mati dalam jumlah banyak, maka rantai makanan di alam juga akan terganggu. Upaya penghapusan spesies nyamuk berbahaya. Sebenarnya para ilmuwan telah berusaha untuk memberantas nyamuk dengan menggunakan metode inovatif tertentu untuk waktu yang lama. Salah satunya termasuk membuat perubahan target tertentu dalam kode etik nyamuk secara sedemikian rupa sehingga menghasilkan lebih banyak keturunan laki-laki daripada keturunan perempuan. Dengan cara itu, kapasitas spesies nyamuk berbahaya tertentu untuk membuat koloni lebih besar akan berkurang secara signifikan. Dan seperti yang kita ketahui, hanya jenis nyamuk betina yang akan menghisap darah manusia. Nah, kids, itulah yang akan terjadi apabila nyamuk hilang dari bumi, yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Jadi, lebih baik nyamuk benar-benar hilang dari bumi atau lebih baik mengurangi jumlahnya. Sekarang kita lihat 5 tanaman yang bisa memakan serangga yuk. Mengandalkan lendir lengket yang ada di permukaan daun untuk menangkap mangsa. Gak hanya hewan yang tergolong dalam karnivora atau sebagai pemakan daging, ternyata ada beberapa tumbuhan yang dikenal dapat memakan serangga loh. Tanaman pemakan serangga disebut tumbuhan karnivora. Umumnya, tumbuhan ini memiliki bentuk daun atau bunga yang unik sebagai jebakan untuk serangga, dan di dalam daun atau bunga tersebut terdapat cairan untuk melumpuhkan mangsanya. Kita juga dapat memelihara tanaman ini. Cukup meletakkannya di bagian ruangan rumah yang terlihat banyak dihinggapi serangga, seperti dapur atau pekarangan rumah. Kira-kira apa saja jenis tanaman karnivora ini ya? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Kantong semar atau cawan monyet. Tanaman ini berbentuk cawan atau cangkir yang banyak ditemukan di daerah tropis seperti Kalimantan, Sumatera, dan Malaysia. Tanaman ini memiliki daun menyerupai kantong yang dapat menampung air hingga 1 liter. Selain untuk persediaan air, cawan tanaman ini juga berguna untuk mengumpulkan serangga dan sebagai tempat pencernaan makanan. Embun matahari atau Sundew Drosera. Ada sekitar 200 spesies tanaman embun matahari dengan berbagai bentuk,
ukuran, dan cara tumbuh yang bervariasi. Tanaman ini memiliki tentakel di bagian ujungnya dan berlapis lem untuk mencengkram serangga. Tentakel tanaman ini bergerak serta membantu serangga hingga mati dengan cepat, lalu mencerna serangga yang telah terjebak di dalam tentakelnya. Venus flytrap, tumbuhan yang paling terkenal dan kebanyakan memakan serangga berkaki 8. Ukuran tanaman ini berukuran kecil, memiliki sekitar 4 hingga 7 daun yang tumbuh dari batang pendek. Berbeda dengan tanaman karnivora lainnya, tanaman ini dapat membedakan mana serangga hidup dan mati. Daunnya dapat menutup dalam 0,1 detik setelah dihinggapi serangga. Butterworts. Butterworts atau perangkap kertas lalat mengandalkan lendir lengket yang ada di permukaan daun untuk menangkap mangsa. Selain itu, tanaman ini memiliki bunga yang mencolok seperti anggrek dengan warna kuning, merah muda, ungu, dan putih. Bladderwort. Tanaman karnivora ini hidup di perairan terbuka dan menjebak mangsanya di dalam kandung kemih, lalu menghisapnya. Saat mangsa hinggap di tanaman ini, maka bagian kandung kemih tanaman ini akan mengembang, menyedot air, lalu memangsanya. Nah, itulah 5 jenis tanaman pemakan serangga. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!